5000 dollar. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kembali kisah kelahiran dari Nabi Samuel yang tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Ada seorang laki-laki dari Ramataim yang bernama Elkana. Ia mempunyai 2 orang istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya dan menyembah Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo, di mana yang menjadi imam di sana adalah anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Fineas. Pada hari Elkana mempersembahkan korbannya, dia memberikan kepada Penina dan masing-masing anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Tetapi kepada Hana, meskipun Elkana mengasihi Hana, ia hanya memberikan 1 bagian saja. Karena Hana tidak memiliki anak, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah Penina selalu membuat hati Hana menjadi gusar. Dari tahun ke tahun, Penina membuat Hana bersedih, sehingga ia tidak mau makan dan bersedih hati. Elkana pun berkata kepada Hana, "Mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau tidak mau makan? Bukankah aku lebih baik bagimu daripada 10 orang anak laki-laki?" Pada suatu kali sehabis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedangkan Imam Eli sedang duduk di kursi di dekat pintu bait suci. Kemudian bernazarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat akan aku dan tidak melupakan akan aku, berikanlah kepadaku anak laki-laki, dan aku akan mempersembahkan ia kepadamu, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di dalam hatinya, mulutnya terus-menerus komat-kamit, dan Imam Eli mengamat-amatinya. Karena Hana berdoa di dalam hatinya dan hanya mulutnya yang berkomat-kamit, Imam Eli mengira perempuan itu sedang mabuk. Katanya, "Berapa lama lagi kamu akan berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku adalah seorang perempuan yang sedang bersusah hatinya. Aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhanku." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Setelah itu, pagi-pagi keesokan harinya, Elkana, istrinya, dan segenap anggota keluarganya sujud menyembah Tuhan lalu kembali ke kotanya. Kemudian Tuhan mendengarkan doa Hana, dan setahun kemudian ia melahirkan anak laki-laki yang diberikannya nama Samuel. Katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Kemudian Elkana dan seisi rumahnya pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan dan korban nazarnya. Tetapi Hana mengatakan bahwa ia tidak akan pergi. Katanya, "Nanti apabila anak itu telah cerai susu, aku sendiri yang akan mengantarkannya kepada Tuhan." Elkana pun berkata, "Perbuatlah yang baik menurutku." Setelah Hana menyapi anak itu, dibawanyalah anak itu dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu dipersembahkannyalah kepada Imam Eli. Katanya, "Akulah perempuan yang berdiri di sini untuk berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan anak ini. Sekarang aku telah mendapatkannya dan aku akan memberikannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserah kiranya kepada Tuhan." Lalu mereka bersama-sama sujud menyembah Tuhan. Dari cerita kelahiran Nabi Samuel, ada beberapa hal yang bisa kita petik di dalam hidup kita. Yang pertama, bagaimana membentuk sebuah keluarga yang taat akan Tuhan. Elkana
dan ia mengajarkannya kepada seisi rumahnya. Demikianlah kiranya kita mampu menerapkannya di dalam keluarga kita masing-masing. Kita mengenalkan Tuhan kepada seluruh anggota keluarga kita. Yang kedua dari Hana. Hana adalah seorang yang berpasrah kepada Tuhan dan percaya kepada penyelenggaraan Tuhan di dalam hidupnya. Kita di dalam kehidupan sehari-hari hendaklah bisa seperti Hana, meneladani Hana dalam mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bagaimana Hana menepati nazarnya, menepati janjinya. Ia telah berjanji akan menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Demikianlah juga kita hendaklah mampu menepati janji yang kita buat, terutama apabila janji itu kepada Tuhan. Demikianlah cerita dari kelahiran Nabi Samuel. Terima kasih.